إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. وقال ربنا تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ajat, suaranya dikemut itu Pak Ajat. Di kesempatan sore hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali pertemukan kita di majelis ilmu. Mudah-mudahan majelis kita di sore hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi sebab kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam surga-Nya. Amin ya rabbal alamin. Nah, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala di kesempatan sore hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita dalam kitab Al-Adabul Mufrad yang ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Nah, kita sudah sampai pada hadis atau bab yang ke-15. Pada hadis yang ke-29 kata pengarang rahimahullah ta'ala, babu uqubati uquqil walidaini. Bab tentang uqubah, ya, balasan dari perbuatan durhaka kepada kedua orang tua. Nah, ini perlu kita perhatikan jemaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terlebih khusus ya kepada mereka-mereka yang orang tuanya masih hidup. Nah, kata pengarang rahimahullah taala, qala haddatsana Abdullah bin Yazid qala haddatsana Uyainah bin Abdurrahman an abihi an Abi Bakrah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min dhanbin ajdaru ay yu'ajjala li sahibihi al-'uqubatu ma'a ma yuddakharu lahu min al-baghi wa qati'atir rahim. Nah, kata beliau rahimahullah taala dengan membawakan sanadnya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, tidak ada satupun dosa yang dosa itu lebih pantas untuk disegerakan bagi pelakunya di dunia ini. Nah, artinya azabnya disegerakan di dunia bersamaan dengan disimpan azab itu nanti, balasan itu nanti di akhirat. Jadi di dunia di akhirat ada ganjarannya, ya, ada azabnya, dan di dunia pun ada juga. Ya, di akhirat ada azabnya, di dunia pun ada. Itu disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dosa apa itu? Yang pertama al-baghi, perbuatan baghi, perbuatan semena-mena, orang yang berbuat zalim kepada orang lain. Nah, yang kedua waqati'atir rahim. Ya. Hadis yang ke-34. Taib, jazakallahu khairan. Bab 18 ya. Taib, jazakallahu khairan. Babu, kata pengarang rahimahullah taala, babu ardil islami 'ala al-ummi nasraniyah. Bab ya, tentang menawarkan Islam kepada ibu yang Nasrani, ibu yang masih beragama Kristen. Ya. Kata beliau rahimahullah taala, qala haddatsana Abul Walid
qala hadatsana Abdul Walid Hisham ibn Abdul Malik qala hadatsana Ikrimah an Ammar qala Abu Katsir As-Suhaimi qala sami'tu Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaqul ma sami'a bi ahadun yahudiyyun wala nasraniyyun illa ahabbani. Kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, tidak ada seorang pun dari kalangan Yahudi atau Nasrani yang mendengarkan tentang aku kecuali pasti dia akan mencintaiku. Nah, inna ummi kuntu uriduha 'alal Islam. Sesungguhnya aku punya seorang ibu dan aku sangat menginginkan dia masuk Islam. Fata'ba, akan tetapi beliau enggan. Faqalat faqultu laha, maka aku pun berkata kepadanya. Fa'abat. Ya, jadi Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengajak ibunya untuk masuk Islam dan beliau menyampaikan hal itu kepada ibunya. Ya, tapi ibunya tetap tidak mau masuk Islam. Fa'ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam faqultu ud'ullaha lah. Maka aku pun bertanya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyampaikan hal itu kepada beliau dan aku berkata meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah, mintalah kepada Allah untuknya, yakni supaya ibunya masuk Islam. Nah, fada'a, maka Nabi pun mendoakan ibunya Abu Hurairah untuk masuk ke dalam Islam. Fa ataituha wa qad ajafat 'alaiha al-bab. Maka aku pun datang ke ibuku, ya, setelah itu ketika sampai di rumah ternyata ibuku maksudnya ibu Abu Hurairah itu menutup pintu, ya. Faqalat ya Abu Hurairah inni aslamtu. Kata ibunya, wahai Abu Hurairah, wahai anakku, sesungguhnya aku telah masuk Islam. Masya Allah. Fa akhbartu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka aku pun mengabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqultu ud'ullaha li wa li ummi. Ya, aku kabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, ibuku sudah masuk Islam, doakan aku dan ibuku kebaikan. Faqala Allahumma abduka Abu Hurairah wa Allahumma abduka Abu Hurairah wa ummuhu ahibbahuma ilan nas. Ya Allah, untuk hambamu Abu Hurairah dan ibunya, ya, jadikan mereka berdua ini orang yang dicintai oleh manusia. Nah, subhanallah. Nah, inti dari bab ini, dari hadis ini, jamaah yang semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya, itu menawarkan Islam kepada ibunya yang sebelumnya Nasrani. Ya, ini dalil bagi kita semua bahwasanya boleh bagi seseorang itu mengajak ibunya atau keluarganya yang belum beragama Islam untuk masuk ke dalam Islam. Itu diperbolehkan. Nah, dan tidak mengapa kita sampaikan kepadanya secara terang-terangan. Ya, apalagi kalau dia adalah ibu kita. Ya, walaupun memang awalnya tidak mau, tapi ya dengan doa, insya Allah taala dia akan mau. Ya. Demikian pula jamaah yang semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin kebaikan untuk keluarga kita, istri dan anak-anak kita, atau sebaliknya, perempuan ya diinginkan kebaikan bagi suami dan anak-anaknya, ya, supaya mereka juga menjadi orang yang taat kepada Allah, ya. Ajak mereka, ya, sampaikan kepada mereka hadis-hadis Rasulullah SAW, ingatkan kepada mereka tentang kehidupan dunia ini hanyalah sementara, akhirat adalah selama-lamanya. Perlunya kita mempersiapkan bekal, perlunya kita menjadi orang yang taat kepada Allah dan seterusnya. Sampaikan kepada mereka. Setelah itu kita doakan. Doakan mereka dengan kebaikan. Doakan mereka agar mereka juga mendapatkan hidayah sebagaimana kita telah mengetahui hidayah tersebut. Nah, dan tidak lupa kita juga selalu berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga dan memberikan taufik kepada kita. Ya, terlebih khusus karena sebelum kita mendoakan orang lain, ya kita doakan dulu untuk diri kita sendiri. Ya, kita memperbanyak doa. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika, wahai yang maha membolak-balikkan hati, ya, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Ya. Nah, jadi kita mendoakan orang yang ingin kita inginkan kebaikan darinya. Sebagaimana di sini Abu Hurairah melakukan hal tersebut, ya, dengan cara minta kepada Nabi SAW agar Nabi berdoa. Nah, ini juga dalil, ya, tentang bolehnya minta doa orang soleh, itu boleh. Ya. Tapi dengan syarat dia masih hidup, seperti di sini. Ya, dan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu datang langsung kepada siapa? Kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minta kepada beliau untuk didoakan. Nah, kata para ulama, boleh bagi seorang muslim untuk datang ke orang soleh, ya, dengan syarat dia masih hidup. Ya, dengan syarat dia masih hidup dan dia hadir di tempat.
Kita datang kepadanya, kita katakan Ustadz atau Syekh Fulan atau kalau mungkin di Indonesia Kiai atau yang semisal dengannya, kita lihat dia adalah orang yang soleh. Terlihat orang-orang yang soleh itu terlihat dari kesehariannya. Dia rajin ke masjid, dia sering bolak-balik ke masjid, ya, dia sering membantu orang lain, dia menyampaikan ilmu agama, ya. Kemudian dia selalu mengajak orang kepada kebaikan dan melarang manusia dari kejelekan dan seterusnya. Nah, boleh kita datang kepadanya untuk meminta doa, minta didoakan, ya. Meminta doa maksudnya kita minta kepada dia agar dia doakan kita, dia berdoa kepada Allah, ya. Bukan datang minta-minta kepada dia, bukan, tapi kita minta agar kita didoakan oleh orang soleh tersebut. Nah, Masya Allah Ta'ala. Ini adalah bentuk bakti Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu terhadap ibunya. Nah, ya, tidak ada nikmat yang paling terbesar yang didapatkan oleh seorang hamba melainkan nikmat, ya, mendapatkan atau memeluk agama Islam. Nah, berada di atas agama Islam. Itulah nikmat yang paling besar yang didapatkan oleh seorang hamba. Keimanan yang, ya, balasannya adalah surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini baktinya Abu Hurairah. Ya. Dia inginkan ibunya supaya masuk Islam, yang awalnya ibunya tidak mau masuk Islam. Setelah itu, ya, setelah didoakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, maka ibunya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu pun masuk dalam Islam. Nah, kemudian bab berikutnya, bab yang ke-19. Babu birrul walidaini ba'da mautihima. Bab berbakti kepada kedua orang tua setelah mereka meninggal dunia. Ini khusus bagi mereka-mereka yang kedua orang tuanya sudah meninggal dunia. Nah, kalau tadi kan masih hidup. Kalau sekarang sudah meninggal dunia. Nah, apa dalilnya dan bagaimana cara kita bisa berbakti kepada kedua orang tua kita yang sudah meninggal? Nah, atau salah satu di antara mereka. Ya, kata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, qala haddatsana Abu Nu'aim, qala haddatsana Abdurrahman ibn al-Ghasil. Qala akhbarani Asid an Ali ibn Ubaid an abihi annahu sami'a Aba Usaid. Baik, akhbarani Usaid ibni ibnu Ali ibnu Ubaid an abihi annahu sami'a Abu Usaid yuhaddithul qauma qala kunna inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadisnya dari Abu Usaid menceritakan, beliau sedang menceritakan hadis kepada satu kaum. Maka dia berkata, kunna inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami dahulu pernah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqama rajulun ya Rasulullah, maka seseorang berdiri dan bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, hal baqiya min birri abawayya syai'un ba'da mautihima abarruhuma. Ya Rasulullah, apakah masih tersisa sesuatu yang dengannya aku bisa berbakti kepada kedua orang tuaku setelah mereka meninggal dunia? Nah, jadi orang ini bertanya kepada Rasulullah SAW, bagaimana caranya? Ya, apakah masih ada cara? Ya, aku bisa berbakti kepada kedua orang tuaku, sedangkan orang tuaku sudah meninggal. Nah, Masya Allah Ta'ala. Qala, na'am. Maka Nabi SAW menjawab, iya. Khisalun arba. Ada 4 perkara. Dengan 4 perkara ini, insya Allah Ta'ala, kita bisa berbakti kepada kedua orang tua kita walaupun mereka sudah meninggal dunia. Yang pertama, ad-du'a'u lahuma. Mendoakan kebaikan untuk mereka berdua. Sering kita doakan. Ya. Sekarang kita lupa karena kesibukan dunia kita. Ya. Apalagi orang tua yang sudah lama meninggal. Ya. Sekarang kita lupa. Kadang sebagian orang, dia rajin doakan orang tuanya kalau masih baru-baru. Ya. Baru sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Kalau sudah bertahun-tahun, kadang dia lupa. Apalagi kalau dia adalah orang yang super sibuk, ya. Maka, ya, dengan mendengarkan hadis ini, jangan sampai kita lupa kepada kedua orang tua kita atau salah satu di antara mereka yang sudah meninggal dunia, ya, atau mungkin nenek kita atau kakek kita. Ya. Bentuk bakti kita kepada mereka adalah dengan cara mendoakan mereka dengan kebaikan. Ya. Doanya umum, ya. Ya Allah, ampuni dosa-dosa mereka, ya Allah. Ya Allah, lapangkan kubur mereka. Ya Allah, selamatkan mereka dari azab kubur, ya Allah. Ya Allah, selamatkan mereka dari fitnah kubur dan segala macam. Nah, bentuk-bentuk kebaikan yang kita doakan, yang kita panjatkan kepada kedua orang tua kita. Nah, Masya Allah Ta'ala. Berikutnya, yang kedua, wal istighfaru lahuma.
memohonkan ampunan untuknya, memohonkan ampunan untuk keduanya. Kita mohonkan ampun ya, agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa mereka. Yang ketiga, wa infadhu ahdihima, menunaikan janji mereka. Nah, menunaikan janji mereka. Kalau mereka punya janji dulu waktu masa hidupnya, di waktu hidupnya dia pernah berjanji kepada seseorang, ya kita sebagai anak ya yang berbakti kepada orang tua kita tunaikan janjinya. Nah, umpamanya orang tua kita pernah berjanji akan bangun sumur di kampung itu umpamanya untuk penduduk atau warga setempat. Nah, kita yang punya rezeki ya, kelebihan rezeki atau diberikan kemudahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita lanjutkan keinginan orang tua tersebut, janji orang tua tersebut. Nah, ini kalau kita sanggup ya, kalau kita tidak sanggup maka ya tidak mengapa untuk tidak memenuhinya. Nah, tapi ini dalam bentuk berbakti kepada kedua orang tua. Nah, kalau kita mampu maka kita laksanakan. Nah, wa ikramu shadiqihima. Nah, kemudian yang keempat, dan memuliakan teman mereka berdua. Orang tua kita punya teman ya, masih hidup ya, maka kita datangi mereka ya, kita menjenguk mereka, kita bawakan hadiah atau yang semisal dengan kita anggap mereka sama seperti kedua orang tua kita. Nah, Masya Allah ta'ala. Wasilatul rahimillati la rahimalaka illa min kibalihima. Ya. Dan juga berbuat baik kepada menyambung tali silaturahim, berbuat baik kepada orang-orang yang engkau tidak punya hubungan darah dengannya, tidak punya hubungan nasab dengannya, kecuali melalui mereka berdua. Maksudnya begini jemaah. Ya. Yang keempat ini adalah berbuat baik atau memuliakan teman-teman mereka, atau memuliakan keluarga kita, ya, keluarga yang punya hubungan nasab disebabkan karena kedua orang tua kita. Nah, contoh, ya, orang tua kita, ya, umpamanya saya, bapak saya itu punya saudara, ya, bapak saya punya saudara. Nah, kalau saya berbuat baik kepada saudara bapak saya, ya, alias om saya, ya, atau paman saya, maka saya dihitung sebagai orang yang berbakti kepada kedua orang tua saya atau kepada bapak saya. Nah, seperti itu. Nah, jadi berbakti kepada atau berbakti, berbuat baik atau menjalin silaturahim kepada teman mereka ya, atau keluarga mereka. Nah, ini tentunya kalau keluarga mereka, keluarga orang tua berarti keluarga kita juga. Nah, Masya Allah ta'ala. Ini 4 perkara ya, yang dengannya insya Allah ta'ala seseorang bisa berbakti kepada kedua orang tuanya walaupun orang tuanya sudah meninggal dunia. Nah, kemudian kata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, qala haddatsana Ahmad bin Yunus, qala haddatsana Abu Bakar bin Ibn Abu Bakar an Asim an Abi Salih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala turfa'u lil mayyit ba'da mautiha darajatuhu. Turfa'u lil mayyit ba'da mautiha darajatuhu. Akan diangkat derajat seseorang ya, bagi si mayit setelah matinya. Fa yaqulu ay rabbi, kemudian dia berkata, wahai Rabbku, ayu syai'in hadhihi, apakah ini ya Rabbku? Fayaqal waladuka istaghfaralaka, maka dikatakan kepadanya, ini adalah anakmu yang telah memohonkan ampunan untukmu. Nah, subhanallah ya. Ini menunjukkan kepada kita pentingnya memiliki seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya. Nah, inilah kesempatan kita ya, mumpung kita masih hidup, kita punya anak-anak kita arahkan. Ya, kita arahkan menjadi anak yang baik, anak yang berbakti, ya, anak yang mengerti tentang agama Allah, anak yang nantinya insya Allah Ta'ala akan mendoakan kita walaupun kita sudah meninggal dunia, akan diangkat derajatnya. Orang yang sudah meninggal dunia akan diangkat derajatnya, ya. Kemudian setelah diangkat derajatnya maka dia akan bertanya kepada Allah, ya Allah, kenapa ini? Ada apa ini? Maka dijawablah ya orang tersebut bahwasanya ini adalah anakmu, doa anakmu telah mendoakan ampunan untukmu. Nah, Masya Allah Ta'ala. Ya, keutamaan bagi mereka-mereka yang memiliki anak yang saleh yang mendoakannya walaupun dia sudah meninggal dunia. Nah, berikutnya kata beliau rahimahullah taala, qala haddatsana Musa, qala haddatsana Salam bin Abi Muti' an Ghalib qala Muhammad ibnu Sirin, kunna inda Abi Hurairah lailatan. Dari Muhammad bin Sirin, Ibnu Sirin rahimahullah taala menceritakan
Dahulu kami pernah bersama dengan Abu Hurairah pada suatu malam. Faqala Allahumma ighfir li Abi Hurairah wa li ummi wa liman istaghfara lahuma. Ya. Aku pernah bersama dengan Abu Hurairah di malam hari, kata Ibnu Sirin rahimahullah, ya, salah seorang ulama besar dalam Islam. Beliau menceritakan, ya, kami pernah satu malam bersama dengan Abu Hurairah. Nah, pada waktu itu Abu Hurairah berdoa. Beliau sedang berdoa, Allahumma ighfir li Abi Hurairah wa li ummi. Ya Allah, ampunilah Abu Hurairah dan ibunya, dan ampunilah orang-orang yang memohonkan ampun untuk keduanya. Subhanallah. Qala Muhammad, maka Muhammad bin Sirin mengatakan, fanahnu nastaghfiru lahuma hatta nadkhula fi da'wati Abi Hurairah. Maka kami pun mendoakan ampunan untuk mereka berdua supaya kami bisa masuk ke dalam doa Abu Hurairah. Ya, jadi maksudnya begini jemaah. Mereka ini tahu kalau Abu Hurairah itu orang yang saleh, ya, seorang sahabat yang saleh yang dikabulkan doanya, ya. Abu Hurairah berdoa, ya Allah ampunilah Abu Hurairah dan ibunya, ya, dan ampunilah orang-orang yang memohonkan ampun untuk kedua-duanya. Ya. Muhammad bin Sirin, salah seorang ulama besar yang mendengarkan hadis ini, beliau mengatakan, maka kami pun mendoakan ampunan untuk keduanya, untuk Abu Hurairah dan ibunya. Supaya apa? Supaya kami masuk dalam kategori doa yang didoakan oleh Abu Hurairah. Karena Abu Hurairah mengatakan, ya Allah ampunilah orang-orang yang memohonkan ampun untuk kami berdua. Gitu. Subhanallah. Ya. Inilah indahnya Islam, ya, mengajarkan kepada para pengikutnya, para pemeluk agama Islam, agar mereka saling mendoakan antara satu dengan yang lainnya. Nah, saling mendoakan. Ya. Apalagi jika ada di antara mereka yang kita ketahui dia adalah seorang yang soleh, ya, orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang bisa saja doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikutnya kata beliau rahimahullah taala, qala haddatsana Abu Rabi', qala haddatsana Ismail bin Ja'far, qala akhbarana Al-Ala an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza mata al-'abdu inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalathin. Ini hadis yang sering kita dengarkan, ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang hamba, jika seorang hamba itu mati, meninggal dunia, maka terputus amalannya, terputus darinya amalannya. Illa min salasin, kecuali dari 3 perkara. Artinya kalau dia mati, kalau dia meninggal dunia, maka terputus darinya, ya, terputus darinya segala sesuatu, ya, kecuali 3 perkara dari amalan yang bermanfaat untuknya walaupun dia sudah meninggal dunia. Yang pertama, sedekahun jariyah, sedekah jariyah. Itu sedekah yang mengalir, sedekah yang terus mengalir pahalanya, ya. Bermanfaat untuk manusia seperti bangun masjid, bangun sekolah, ya, bangun jalan tol, umpamanya itu sedekah jariyah juga. Nah, ya, tapi kan jalan tol itu kan nggak sedekah, ya. Apa diperjualbelikan, kan dibayar, ada proyeknya. Tapi kalau seandainya nih ada orang yang bangun jalan tol gratis, ya, dia gratiskan jalan tol itu, maka selama jalan itu dipakai, digunakan oleh orang lain, maka dia akan mendapatkan pahalanya walaupun dia sudah meninggal dunia. Ya, seperti masjid, ya, selama ada orang beribadah di masjid itu, maka dia akan terus mendapatkan pahalanya. Dibangun sumur, selama ada orang yang memanfaatkan menggunakan air dalam sumur tersebut, maka dia akan mendapatkan pahalanya. Nah, sedekahun jariyah. Kemudian yang kedua, wa ilmun yuntafa'u bihi. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Ya. Ya. Ilmu agama. Yang utama di sini yang dimaksud adalah ilmu agama. Dan juga bisa ilmu yang lainnya kalau ilmu itu bermanfaat bagi manusia, bermanfaat bagi dunia mereka, apalagi untuk agama mereka. Nah, ilmu yang seperti ini, jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akan terus mengalir pahalanya. Ya, terus mengalir pahalanya walaupun orang tersebut sudah meninggal dunia. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, awalan salih yad'u lahu, atau anak yang saleh yang mendoakannya. Nah, kata para ulama, anak yang saleh, ya, anak yang saleh ini bisa mencakup 3 perkara tadi. Nah, dengan anak saleh itu nanti dia tahu tentang sedekah jariyah. Dengan anak saleh ini dia nantinya akan belajar agama sehingga dia mempelajari ilmu yang bermanfaat dan diajarkan ilmu agama tersebut kepada orang lain dan seterusnya. Nah, ya, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. 3 perkara ini tidak akan putus walaupun pemiliknya, pelakunya sudah meninggal dunia. Nah,
Ini menunjukkan kepada kita ya, tentang judul bab ini, ya, berbakti kepada kedua orang tua walaupun setelah meninggal dunia. Kita menjadi anak yang soleh, anak yang berbakti kepada kedua orang tua, anak yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Maka anak yang soleh itu akan mendoakan ibunya, akan mendoakan ayahnya, akan mendoakan kedua orang tuanya. Nah, dan ini bentuk baktinya kepada kedua orang tuanya walaupun orang tuanya sudah meninggal dunia. Makanya Abu Hurairah, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala memasukkan hadis ini ke dalam bab ini. Nah, kemudian hadis yang terakhir dalam bab ini, hadis yang ke-39, kata beliau rahimahullah ta'ala, qala hadatsana Yusrah ibnu Safwan, qala hadatsana Muhammad ibnu Muslim, anna Amr, an Ikrimah, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna rajulan qala. Dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sesungguhnya ada seseorang yang berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna ummi tuwfiyat." Ya, ada yang berkata kepada Rasulullah, ya, sesungguhnya ibuku telah wafat. Ya. Walam tusi afayanfa'uha an atasaddaqa anha? Qala na'am. Ada seseorang datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sesungguhnya ibuku telah wafat, telah meninggal dunia. Walam tusi, dan dia tidak berwasiat apapun. Nah, apakah bermanfaat baginya jika seandainya aku bersedekah untuknya?" Ya, bersedekah anha maksudnya bersedekah untuk ibunya. Ya, pahalanya untuk ibunya, atau apakah itu bermanfaat bagi ibunya? Qala, kata Nabi SAW, na'am. Nah, ini juga dalil ya, yang dijadikan oleh para ulama tentang bolehnya seseorang atau seorang anak dia bersedekah, ya, pahalanya untuk ibunya atau orang tua yang sudah meninggal, itu diperbolehkan. Nah, bersedekah kemudian manfaatnya itu berguna bagi ibunya atau ayahnya atau kedua orang tuanya. Nah, Masya Allah ta'ala. Ya, jadi intinya sahabat yang bertanya ini berbakti kepada ibunya walaupun ibunya sudah wafat. Bagaimana cara baktinya? Cara baktinya adalah dengan cara bersedekah. Nah, Masya Allah ta'ala. Baik. Berikutnya bab yang ke-20, kata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, babu birri man kana yasiluhu abuhu. Bab tentang berbakti, berbuat baik kepada orang yang ayahnya menyambung tali silaturahim dengannya. Nah, Masya Allah ta'ala. Maksudnya kalau dulu ayahnya menyambung tali silaturahim dengan si fulan, ya, ketika ayahnya sudah meninggal, ya, maka kita pun sebagai anak, sebagai keluarga, kita juga menyambung kembali tali silaturahim itu walaupun ayah kita atau orang tua kita sudah tidak ada. Nah, kata Imam Al-Bukhari rahimahullah, qala haddatsana Abdullah bin Saleh, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Saleh, qala haddatsana Al-Laits, dari Al-Laits, ya, menceritakan kepada kami Al-Laits an Khalid ibn Yazid, dari Khalid bin Yazid, an Abdullah bin Dinar, dari Abdullah bin Dinar, an Ibnu Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, marra Arabiyyun fi safarin. Ya, ada seorang Arab Badui yang sedang lewat, ya, dalam safarnya dia sedang lewat. Fakana Abul Arabi sadiqan li Umar. Dahulu ayah si Badui ini, Arab Badui ini, itu merupakan teman baiknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Faqala al-Arabi, maka al-Arabi, orang pedalaman ini berkata, "Alasta bin fulan, bukankah kamu ini adalah Umar bin Khattab?" Qala, maka dia menjawab, Umar menjawab, "Bala, iya benar." Fa amara lahu Ibnu Umar bi himarin kana yasta'qibu wa naza'a imamatahu an ra'sihi fa'atahu. Faqala ba'du man ma'ahu amma yakfihi dirhaman. Faqala qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ihfad wudda abika la taqta'hu fayatfi'u Allahu nuraka. Nah, insyaallah ta'ala. Kata Ibnu Dinar dari Ibnu Umar. Ibnu Umar menceritakan bahwasanya dulu pernah seorang Arab Badui datang, ya, lewat dalam safarnya, dan Arab Badui ini
dahulu merupakan teman baiknya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, bapaknya, maksudnya bapaknya. Nah, bapak Arab Badui ini, jadi si Arab Badui ini anggaplah dia A, ya, dia punya bapak. Nah, bapaknya itu adalah teman baik dari bapaknya Ibnu Umar. Ibnu Umar anaknya anaknya Umar bin Khattab. Nah, jadi ceritanya Abdullah bin Umar ketemu dengan siapa? Si Fulan, Arab Badui, si A ini, yang merupakan anak dari teman baiknya bapaknya sendiri. Ya, anak dari teman baiknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, maka dia bertanya, bukankah kau ini adalah anaknya si Fulan bin Fulan? Nah, jadi Ibnu Umar bertanya kepada Arab Badui itu, bukankah kamu ini anaknya Fulan bin Fulan? Ya, maksudnya Fulan bin Fulan bapaknya maksudnya. Karena bapaknya itu adalah teman baik dari bapaknya Ibnu Umar, ini Umar bin Khattab. Maka si Arab Badui itu bilang, menjawab, iya. Dia mengatakan iya. Maka Ibnu Umar pun memerintahkan seseorang ya untuk memberikan seekor himar, keledai, ya, ini sudah dia persiapkan. Setelah itu dia buka imamahnya. Imamah itu sesuatu yang dililitkan di kepala. Kalau kita sekarang sebut sorban. Nah, jadi sorban itu sesuatu yang dililitkan di kepala. Ya, kain yang dililitkan di kepala. Itu bentuk penghormatan. Kalau udah buka sorban, ya buka imamah, kemudian dia kasih ke orang lain, nah itu sudah bentuk apa? Pemuliaan, penghormatan. Nah, itu langsung dari kepalanya langsung, kemudian diberikan kepada Arab Badui itu. Faqala ba'du man ma'ahu. Maka sebagian orang yang ada bersama dengan Abdullah bin Umar waktu itu berkata, kenapa engkau melakukan hal seperti itu? Bukankah cukup saja kau berikan dia 2 dirham? Ya, setelah itu selesai. Ya, maka Ibnu Umar mengatakan, enggak, ya tidak seperti itu. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ihfad wudda abik. Jagalah ya kecintaan atau kesayangan ayahmu. Ya, perhatikan ya. Karena ayahnya yaitu Umar bin Khattab sayang dan cinta kepada sahabatnya yang merupakan bapak dari si Arab Badui tadi. Ya, jadi Abdullah bin Umar ingin menyambung itu, ingin menjaga hal itu. Nah, jagalah orang kecintaan atau orang kesayangan ayahmu, bapakmu. Nah, la taqta'ha, jangan engkau memutusnya, jangan engkau memutuskan tali silaturahim dengannya. Kau jaga kecintaannya, engkau jaga tali silaturahimnya, jangan engkau putuskan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala akan memutuskan dan menghapus cahaya dari wajahmu. Nah, ya makanya Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu yang mengetahui hadis ini langsung mempraktekkan hal tersebut. Langsung buka sorbannya, dia berikan kepada siapa? Kepada si Arab Badui tadi. Nah, karena Arab Badui itu merupakan anak dari teman bapaknya. Nah, ini masih sampai sekarang ya. Sebagian orang-orang Arab itu kalau dia sudah sangat senang sama kita, cinta sama kita, sayang sama kita, dia muliakan kita, itu terkadang kopiahnya langsung diambil, dia pakaikan di kepala kita. Nah, karena dia senang dengan kita atau dia menghormati kita. Nah, jadi itu bentuk pemuliaan, ya, bentuk pemuliaan. Nah, jadi bukan mentang-mentang bekas, kemudian dia kasih kita, kemudian itu kita anggap sebagai pelecehan, bukan. Tapi itu bentuk pemuliaan. Ya, sesuatu yang mereka pakai di kepala mereka langsung berikan kepada kita. Nah, Masya Allah Ta'ala. Kemudian berikutnya kata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah Ta'ala, qala haddatsana Abdullah bin Yazid, qala haddatsana Haywah, qala haddatsani Abu Utsman Al-Walid ibnu Abi Al-Walid an Abdullah bin Dinar an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala inna abarral birri ayyasila ar-rajulu ahla wuddi abihi. Nah, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala membawakan sanadnya sampai kepada Abdullah bin Umar sampai kepada Nabi SAW. Beliau mengatakan dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, sesungguhnya abarrul barri, sesungguhnya bentuk kebajikan, ya, bentuk bakti yang terbaik dari seorang anak kepada orang tuanya adalah dia menyambung, ya, seseorang itu menyambung tali silaturahim, ya, orang yang dicintai oleh ayahnya atau bapaknya. Nah, ayahnya, bapaknya, ibunya, atau yang semisal dengannya, intinya orang tuanya. Nah, itulah merupakan bentuk bakti terbaik bagi sang anak. Nah, makanya di sini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala membawakan hadis ini dalam bab
yang ke-20 ini, bab tentang berbakti kepada orang yang dahulu orang tuanya menyambung tali silaturahim dengannya. Nah, Masya Allah Ta'ala. Kemudian hadis yang terakhir, bab yang ke-21, hadis yang ke-42, kata Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, bab la taqta' man kana yasilu abaka fayatfa'u nuraka atau fayatfa'u nuruka. Bab jangan engkau memutus tali silaturahim orang yang ayahmu sendiri menyambung tali silaturahim dengannya sehingga cahayamu akan dihapus. Nah, ini cahaya dari wajahmu. Nah, kata beliau, qala akhbarana Bishr bin Muhammad, qala akhbarana Abdullah bin Lahid, qala akhbarani Sa'ad bin Abbad Az-Zarqi anna abahu qala kuntu jalisan fi masjidil Madinati ma'a Amr bin Uthman. Famarra bina Abdullah bin Salam muttaki'an ala ibni akhihi. Fanafada 'anil majlis. Thumma 'atafa 'alaihi faraja'a 'alaihi. Faqala ma syi'ta Amr bin Uthman marratayn aw thalathan. Fawalladhi ba'atha Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bil haqqi innahu laqiya kitab Allah azza wa jalla. Marratayn. La taqta' man kana yasilu abaka fayudfa'u bidzalika nuruka. Nah, jadi kisahnya dari Sa'ad bin Abbad Az-Zuraqi atau Az-Zarqi, ayahnya menceritakan bahwasanya dahulu kami pernah duduk satu majelis di Masjid Nabawi bersama dengan Amr bin Ibn Uthman. Maka tiba-tiba Abdullah bin Salam ya lewat. Kemudian beliau sambil bersandar di belakang Ibnu Akhihi. Ibnu Akhihi berarti ponakannya. Nah, pada anil majlis, maka beliau pun pergi dari majlis, kemudian kembali lagi ditanyakan, setelah beliau kembali ditanyakan, masyi'ta, apa yang kau inginkan? Katanya Amr bin Dinar. Amr bin Uthman, aku menginginkan Amr bin Uthman, marratain atau salatan, 2 kali ya disebutkan namanya. Nah, walladzi ba'atha Muhammadan bil haqqi, dan demi Allah yang jiwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demi yang Nabi Muhammad diutus dengan kebenaran. Ya, ini demi zat yang mengutus Nabi Muhammad dengan kebenaran. Maksudnya demi Allah. Innahu laqiya kitab Allah azza wa jalla. Sungguhnya dia itu mendapatkan atau menemukan bertemu dengan kitabullah, ini Al-Qur'an. Marratain, 2 kali diucapkan. Ya, kemudian beliau mengatakan la taqta' man kana yasilu abaka. Jangan sekali-kali kalian memutus tali silaturahim yang disambung oleh ayahmu. Nah, jadi kalau ayah kita punya hubungan kekeluargaan, hubungan kekerabatan yang baik dengan seseorang, ya, terlebih lagi kalau itu adalah keluarga ayah kita, ya, berarti keluarga kita juga. Maka jangan kita putuskan. Sehingga apa? Fayudfa'u bidzalika nuruk, sehingga dengannya cahaya dari wajahmu akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, menunjukkan kepada kita jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala tentang keutamaan orang-orang yang menyambung tali silaturahim kepada orang yang dahulu ayahnya pernah menyambung tali silaturahim dengannya. Nah, dia menjaga hubungan kekerabatan. Jadi kalau kita lihat jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, hadis-hadis yang kita bacakan tadi, ya, jika kita perhatikan, ya, itu telah dipraktekkan oleh kaum muslimin di negeri kita. Ya. Coba lihat di hampir setiap keluarga, bahkan non muslim sekalipun, mereka akan tetap menjaga hubungan baik dengan keluarga. Ya. Mereka akan tetap menjaga hubungan baik dengan keluarga. Apalagi kalau keluarga tersebut dekat dengan ayah kita umpamanya, dekat dengan ibu kita atau dekat dengan orang tua kita. Kita akan menjaga hal itu. Nah, dan itu sudah diajarkan ya dalam agama Islam. Telah diajarkan oleh Nabi SAW dan dipraktekkan oleh para sahabat Nabi SAW. Keutamaan orang-orang yang menjaga tali silaturahim, ya. Dan dalam hadis-hadis yang telah kita bacakan tadi, jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengajarkan kepada kita tentang pentingnya seseorang untuk menjaga tali kekerabatannya, ya, tali silaturahimnya dengan keluarganya tentunya. Ya, karena silaturahim itu hubungan rahim, kekeluargaan orang yang memiliki nasab darah dengan kita. Nah, kalau bukan keluarga ya bukan silaturahim namanya.
Itu bisa menjaga tali ukhuwah atau menjaga ukhuwah yang semisal dengannya. Nah, kalau yang ada hubungan darah dengan kita atau keluarga kita, maka itu disebut dengan istilah silaturahim. Dan Islam sangat menjaga hal tersebut dan kita dianjurkan untuk menjaganya dan melaksanakannya. Nah, Allah Ta'ala alam, ini dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah berikutnya kita akan masuk ke dalam bab yang ke-22, bab tentang al-wuddu yatawarats. Nah, kecintaan itu bisa saling diwariskan. Nah, insya Allah kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Baik, sebelum kita tutup majelis, mungkin ada di antara jamaah yang ingin bertanya seputar pembahasan, kita berikan kesempatan bagi jamaah yang ingin bertanya, dipersilahkan. Nah. Baik, terima kasih Ustadz atas materinya. Silakan pada Bapak Ibu yang ingin bertanya kepada Ustadz, kami persilahkan. Silakan. Jika tidak ada, Anda sendiri yang bertanya, Ustadz. Ustadz, terkait dengan hadis yang terakhir tadi, maknanya menyebabkan cahaya mupadam itu maksudnya gimana, Ustadz? Itu maksudnya cahaya ketika kita hidup di dunia atau nanti di akhirat, Ustadz? Afwan, mute Ustadz. Suaranya tidak terdengar. Wallahu a'lam, ya. Dari konteks hadis yang kita bacakan, ya, cahaya keimanan dari wajahnya. Nah, atau bisa juga bermakna cahaya nanti di akhirat. Karena orang-orang beriman itu nanti akan bercahaya wajahnya pada hari kiamat atau di hari akhirat. Nah, bisa jadi di hari akhirat. Nah, wallahu a'lam. Terima kasih, Ustaz. Sama-sama. Silakan. Jika ada yang ingin bertanya. Jika tidak ada, mungkin kita tutup aja, Ustaz. Ya. Sudah, masih ada pertanyaan? Ana, Ustaz. Silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila orang tua kita ada hutang, terus anak belum mampu membayar, lalu banyak orang bilang ruh orang tua kita itu masih terganjal karena hutangnya. Bagaimana itu, Ustaz? Terima kasih, Ustaz. Jazakallah khair. Nah, ya itu jadi tanggungan orang tuanya, ya, dosa orang tuanya karena dia tidak bayar hutangnya, ya. Maka kita sebagai sang anak, ya, berkewajiban untuk melunaskan hutang tersebut kalau kita mampu, ya, Makanya ya, para ulama mengingatkan kepada kita tentang bahaya apa? Bahaya berhutang, ya. Nah, sampai Nabi SAW pernah tidak ingin menyolatkan, ya, perhatikan ya, Nabi SAW tidak ingin menyolatkan orang yang punya hutang. Nah, semua yang sudah bisa lunas dibereskan kecuali hutang. Bahkan ada orang yang meninggal dunia pun, bahkan dia mati syahid pun, kalau dia punya hutang itu tetap terganjal hutangnya sampai dia lunaskan hutang tersebut. Nah, subhanallah. Ya, tapi waktu itu Nabi SAW menyuruh para sahabat yang lain untuk menyolatkan jenazah tersebut. Ya, jadi bukan berarti orang yang punya hutang, ya, orang yang berhutang jangan disolati jenazahnya, bukan begitu. Ya, boleh-boleh saja disolatkan. Tapi waktu itu Nabi tidak mau solatkan sebagai bentuk pembelajaran bagi yang lain supaya jangan sampai bergampangan dengan hutang. Nah, masalah hutang ini sangat berbahaya, ya. Bukan berarti tidak boleh, berhutang itu boleh, hukum asalnya mubah. Tapi yang kita perlu jaga adalah apa? Jangan sampai kita tidak bayar hutang itu, ya.
ada sebagian orang kalau pinjam hutang, masya Allah, wajahnya ya seperti madu, seperti gula. Giliran hari ditagih, cemberutnya, mukanya, asamnya seperti ya, entah seperti apa. Ya, susah ditagihnya, kemudian menghilang, kemudian dia zalimi orang, dia mampu bayar tapi dia tidak bayar hutangnya, ini berbahaya. Nah, waktu itu Nabi SAW tidak mau mensalatkannya sebagai bentuk pelajaran, efek jerah bagi yang lain supaya jangan mereka meniru seperti itu. Tapi sahabat yang lain menyolatkannya. Nah, Allah a'lam. Bismillah, boleh bertanya? Silakan, Pak. Ustaz, ini ada pertanyaan dari chat Ustaz, dari Pak Trianto. Apakah kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di dunia ini, apakah bisa menjadi tambahan kebaikan untuk orang tua kita yang sudah meninggal? Karena ada peran orang tua kita di masa lalu, sehingga kita berbuat kebaikan-kebaikan tersebut di masa sekarang. Nah, iya tadi sudah kita sebutkan tentang anak yang soleh yang mendoakannya. Nah, di kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan, jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Kalau kebaikan yang kita kerjakan itu sebabnya adalah orang tua kita, ya orang tua kita dapat. Ya. Sama seperti saya ajarkan anak saya sholat, saya wajibkan sholat. Kalau nggak sholat saya hantam dia, saya pukul dia. Nah, sekarang anak saya sekarang terbiasa sholat. Ya. Mudah-mudahan dia sholat sampai akhir hayatnya. Kalau saya mati nanti, anak saya tetap, kalau saya mati nanti, anak saya yang melaksanakan sholat, itu saya pun dapatkan pahalanya. Kenapa? Karena saya tunjuki dia supaya dia sholat, supaya dia menjadi orang yang soleh, orang yang taat. Seperti itu, jemaah. Nah, tanpa mengurangi pahala anak tersebut. Nah, yang lain. Silakan kalau ada masih yang lain. Bismillah, boleh bertanya? Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Barakallahu fikum buat Ustaz dan jami'an semua. Barakallah. Terkait jika kita menyambungkan silaturahim atas orang yang biasanya dijalin oleh orang tua kita yang sudah meninggal, Ustaz. Biasanya di apa? Yang biasanya dijalin oleh orang tua kita yang sudah meninggal. Dijamin. Dijalin, Ustaz. Jadi semasa hidup orang tua tua kita itu suka menjalin hubungan terhadap kerabat ini, Ustaz. Baik. Nah, ketika orang tua kita tersebut sudah meninggal, kita kan disyariatkan untuk menyambung silaturahmi tersebut, begitu kan Ustaz ya? Ya. Nah, jika orang tersebut itu adalah orang yang fasik, Ustaz, orang yang fasik, dan kita cukup khawatir jika kita juga takut tergelincir karena seringnya kita bersilaturahmi terhadap orang tersebut, itu Ustaz. Nah, di sini kan ada mudarat di dalamnya, Ustaz. Bagaimana kita mengambil tindakan atau menyikapinya gitu, Ustaz? Nah, masya Allah, jazakallah. Ya, bagus pertanyaannya. Ya, caranya kita menjalin hubungan dalam artian bukan kita berteman akrab sama dia, ya duduk makan bareng sama dia sehari sama enggak. Tapi kita menjalin hubungan, maksudnya menjalin tali silaturahim, tanya kabarnya, bagaimana kabarnya, atau mungkin kita datang ke rumahnya silaturahim bawa hadiah. Nah, ini bukan menjadi teman dekatnya dia, bukan teman duduknya, ya jangan. Apalagi kita khawatir jangan sampai kita terpengaruh dengan kefasikannya. Ya, tapi kita menjalin dalam artian apa? Kita hubungi dia, ya tanyakan kabarnya. Ya. Besok kita mau datang ke rumahnya, kita mau bersilaturahim, bawakan hadiah umpamanya, itu bentuk melakukan kebaikan untuknya. Nah, jadi bukan berteman dekat dengan dia, bukan. Jadi ada batas-batas yang perlu kita jaga juga, ya, yang harus kita perhatikan. Ya, jangan sampai kita ingin menjalin silaturahim, tahu-taunya kita yang terpengaruh dengan sifat buruk orang tersebut. Nah, jadi walaupun dia orang yang fasik umpamanya, kita berbuat baik, mudah-mudahan kebaikan kita itu menjadi sebab ya dia tobat dari kefasikannya. Bisa jadi. Nah, kita ajak dia, ya, kita tahu dia fasik umpamanya, kita tahu dia adalah orang yang pakai narkoba umpamanya,
atau kita tahu dia adalah orang yang suka copet, suka mencuri umpamanya, kita kasihati dia, sampaikan, udahlah, jangan copet lagi, begini, sampaikan, ingatkan masa-masa bahagianya dulu ya ketika berteman dengan orang tua kita, ya seperti itu. Jadi tetap kita menjalin tali silaturahim dengannya, tapi bukan berarti kita berteman baik atau jadikan dia sebagai teman akrab kita, bukan. Tapi kita hanya sekedar menjalin silaturahim. Ya, kalau kita mampu untuk menasehati atau mengajaknya kepada kebaikan, itu jauh lebih bagus. Nah, Allahu a'lam. Cukup Ustaz? Baik. Kalau tidak lagi pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita berdoa dengan Allah. Semoga Allah beri taufik kepada kita semua untuk selalu istiqomah di atas agamanya, istiqomah dalam ilmu agamanya, dan mudah-mudahan Allah kabulkan kita semua dalam surganya sebagaimana Allah kabulkan kita di majelis ini. Dan semoga Allah berikan taufik kepada kita semua untuk meraih taufik, dimudahkan untuk meraih husnul khatimah di akhir kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabi Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.